good morning, selamat pagi, topik kuning menarik hati. Semoga harimu menyenangkan dan akal pikiranmu jernih selalu. Hari ini Mbak Gisel akan bahas saham Aces. Kenapa saham Aces? Nah, saham Aces ini termasuk saham yang tahan terhadap pandemi COVID-19. Tapi karena pandemi COVID-19 itu melibatkan emosional, kecemasan, maka waktu itu harga aset sempat turun di harga 970. Nah, ini sebagai cerminan dari kecemasan pasar. Nah, Aces ini kenapa Mbak bahas? Karena sebelumnya Aces ini labanya terus bertumbuh, penjualannya baik, kemudian ya tetap ada dividen yang dibagikan. Nah, kalau seperti itu ketika tanggal 24 Maret ini adalah harganya termasuk harga murah, kemudian harganya naik terus dari 1000. Nah, naik terus sampai akhirnya menuju 1550, kemudian terkoreksi lagi ke 1250. Sempat naiknya itu respon ketika orang sadar bahwa Aces ini memang termasuk saham yang tahan terhadap pandemi COVID-19. Lalu alasan Mbak kenapa menganalisa saham Aces? Nah, minimal ketika Mbak menentukan price action itu ada beberapa hal atau beberapa unsur yang perlu dipertimbangkan karena kewaspadaan dan kehati-hatian Mbak dalam berbisnis saham ini. Itu sebenarnya ada 8 unsur. Nah, kalau dalam kali ini Mbak akan bahas sebagai beberapa unsur atau mungkin hanya 2 atau 3 saja dari 8 unsur itu karena mengingat waktunya yang terlalu mepet. Nah, apa sih yang Mbak gunakan untuk membuat price action? Price action ini sebenarnya sesuatu yang dilakukan Mbak untuk melakukan action beli atau jual. Nah, itu pertimbangannya teman-teman sebenarnya bukan sekedar kayak angka-angka togel yang biasa Mbak tadi itu bagi yang kurang memahami mungkin itu dianggap angka-angka togel atau dianggap hanya sekedar tarik garis atau candle, dan karena kejadian berulang-ulang di situ antara support dan resisten, kemudian balik lagi mantul lagi dari support. Bukan itu sebenarnya. Itu adalah cuma sebagian yang kasat masanya seperti itu. Tapi sebenarnya variabel-variabel itu tidak lepas dari bisnis Aces itu sendiri. Nah, bisnis Aces itu sendiri memang mengalami pertumbuhan yang dapat dikatakan cukup bagus di nomor 2 tahun sebelumnya itu mengalami penurunan. Menurunnya apa enggak? Jadi teman-teman, kalau secara bisnis sudah masih masuk untuk dilakukan masuk di saham ini, masuk kriteria maksudnya bahwa ini saham ini akan tumbuh kayak seperti. Nah, tumbuhnya memang agak melata sih penjualannya akhir-akhir ini. Tapi kalau orang-orang fundamentalis suka mengukur sebuah kinerja sebuah perusahaan dan harga saham itu dengan PER. Nah, kalau mengukurnya dengan PER dan begitu juga book value, nah itu artinya itu tidak salah, tapi book value berapa kali lipat. Nah, dari harga buku dari yang tercemin dari laporan keuangan. Begitu pula kalau PER berkaitan dengan harga sahamnya. Kalau harga sahamnya naik itu maka PER-nya juga naik. Saat ini Aces ini harganya Jumat kemarin ya closing ada di 1.600. Ketika Aces dia ada 1.600 ini, maka PER-nya sekitar 38. Begitu juga untuk PB-nya 5,5. Nah, Aces ini biasanya ketika price book value-nya itu menyentuh 7,5%, itu biasanya balik. Dan karena ini ada di 38, apakah ini termasuk mahal? Kalau termasuk mahal sih iya, sedang-sedang saja, artinya kemahalan dikit. Tapi karena saham yang bertahan di pandemi ini atau masa PSBB ini, maka Aces bisa menjadi salah satu alternatif untuk saham yang kita pilih. Tapi kata kuncinya tetap di MM. Nah, kalau PER dari Aces atau book value-nya 5,5 ada, ketika Aces mendekati nanti PBB-nya sekitar tujuan, maka Aces akan menyentuh harga
2030, dan ACES ini setiap menyentuh resisten di sekitar 1900-an biasanya turun lagi. Nah, penurunan itu juga ada asbabunuzulnya, ada sebab akibatnya itu dari faktor bisnisnya ya, kayak itu ya. Karena nanti kalau di kupas lebih dalam ROE-nya waktu itu ketika turun juga turun lagi. Itu yang terjadi di ACES. Nah, ACES ini Mbak berpersepsi, punya pikiran bagus ya, karena dia tidak membeli tempat-tempat yang ia gunakan untuk bisnis, artinya untuk menyewa dan sewa. Kalau Mbak ngomong sewa mall itu dianggap normal, masih oke, itu ya punya budget biasanya 3% dari omsetnya, dari omset penjualannya, total penjualannya. Itu kata kuncinya di situ. Kalau sampai sewanya melebihi itu ya itu agak susah untungnya. Itu yang Mbak lakukan untuk menyewakan, kira-kira kalau Mbak menyewakan ya nggak sewa di mall-mall itu. Nah, karena Mbak paham tentang bisnis ini, maka Mbak berani untuk menganalisa ini dan menganggap bahwa ACES ini kalau teman-teman pegang dari harga sekarang itu bisa untung. Tapi dengan bagaimana cara membelinya? Nah, cara membelinya adalah ketika hari ini 1.600, apa boleh closingnya 1.600? Dapatnya boleh. Kalau tidak dapat silakan nanti harga kemudian ada beli lagi di angka-angka yang Mbak ditulis mungkin 1.570, itu bisa beli lagi. Dan angka-angka yang Mbak ditulis di sini adalah angka waktu itu sekitar 6 Juli itu ada pemberlakuan new normal. Kalau new normalnya waktu itu 1485, itu artinya angka 1.600 ini secara bisnis agak kemahalan 215 rupiah ya, agak kemahalan 215 rupiah. Nah, Mbak dalam hal ini sering menggunakan juga yang dikatakan orang-orang pintar itu yang margin of safety. Artinya ketika Mbak prediksi harga itu dikalikan berapa persen itu harga bisa turun. Nah, itu berlaku pula untuk yang Mbak analisa di ACTS. Memang harga yang Mbak cantumkan belum pernah tertulis dalam analisa teknikal, apalagi kalau ditarik garis atau ke belakang secara chartnya itu ke belakang berapa, memang bukan itu yang Mbak tulis, bukan harga itu. Dan itu pula yang Mbak tulis harga itu ketika Mbak analisa saham BRIS, bagaimana harga saham itu ke 1020, ke 1000, itu semuanya ada hitungannya. Itulah yang katakan Mbak sebagai price action yang belum pernah nampak oleh mata. Artinya itu kalau belum nampak oleh mata, itu artinya bukan kita tarik secara teknikalnya, kita balik ke belakang, balik pula rata-rata book value, kayak gitu bukan. Itu kalau ngomong rata-rata book value, per itu harga yang sudah pernah tercermin atau terjadi sesuatu saham ini. Kalau Mbak bukan itu hitungannya. Makanya bagaimana menuliskan Mbak tulis tadi di MOS-nya, kemudian kalau PBB dan MA-nya begitu Mbak itu nggak pernah menganalisa berdasarkan moving average 5 harian, harga pasar itu 20 harian, itu Mbak terus terang nggak pernah pakai itu, karena itu murni harga-harga yang terjadi hari-hari. Misalnya 5 harian ya, 5 harian closing itu di rata-rata dibagi 5, itu yang namanya moving average 5 harian. Begitu pula kalau moving average 20-an itu ya 1 bulan itu di rata-rata closingnya dibagi 20. Bukan itu yang Mbak inginkan. Lalu kalau berpotongan itu dikatakan kuat untuk naik, bukan itu. Nah, itu kan terjadi karena ada asal usul dari sebuah harga ini. Nah, yang dikatakan Mbak di sini biasanya Mbak juga melihat moving average itu juga termasuk
kalau secara sederhananya orang-orang fundamental sukanya melihat moving average-nya itu juga bisa. Kalau dilihat itu dari band juga bisa. Nah, itu sebagian atau yang dikatakan Mbak FA minimalis. Begitu pula untuk technical minimalis. Jika book value kayak itu bisa dikatakan yang sebenarnya fundamental atau fakta dari laporan keuangan kemudian dianalisa technical secara harga. Jadi FA yang ditechnicalkan itu juga bisa. Kemudian kalau cerminan bisnis, yang Mbak katakan ini Mbak hitung. Yang dihitung apa Mbak? Yang dihitung prospek yang mendorong, yang bisa menciptakan sebelum laporan keuangan itu tercermin. Biasanya apa dari item atau pos-pos itu yang menguatkan bisa mendorong ke itu marginnya berapa. Nah, itulah yang sebenarnya prospek itu dan ke depan. Kalau orang bisa membaca atau memprediksi harga-harga yang belum muncul, tentu semua orang itu akan kaya karena dianggaplah bahwa technical yang masa lalu itu bisa atau persis berpersepsi hampir sama dengan apa-apa yang terjadi masa lalu. Itu hampir bukan tidak bisa ya, agak tidak bisa. Makanya tergantung menarik benang merahnya technical seperti apa yang diutarakan di sini. Begitu pula untuk fundamentalnya sama. Fundamental analisisnya juga nggak bisa ditarik itu karena TEM itu kata kuncinya ada 3 persepsi yang tercantum di situ tentang kecemasan pelaku pasar, optimisme, dan begitu pula untuk prospek suatu saham dan laporan keuangan yang sebagai variabel tetap masa lalu. Nah, itu kalau ngomong PBBIS sama, tapi untuk putaran ke depan orang-orang analis atau konsultan perusahaan seperti konsultan di perusahaan Mbak itu kalau ingin jual dikalikan book value-nya tadi dari nilai buku yang ada di laporan itu kebiasaannya untungnya berapa, dikalikannya ke depan 10 kali lipat. Itu kalau ingin menjual. Nah, itu kalau ingin menjual ya. Tapi itu berlaku untuk saham yang fundamentalnya bagus dan bisnisnya bagus. Tapi sebagus apapun bisnis itu, kita tidak ada yang tahu kalau dalam jangka panjang misalkan sampai 5 tahun, 4 tahun, enggak tahu bisnis ini. Nah, bukan susah sih, tapi kadang-kadang ada beberapa unsur lain yang harus dimasukkan dalam kriteria untuk mendukung sebagai price action. Salam, saya Mbak Biso Trik Cuan. Semoga hari-harimu penuh cuan.